Gereja haruslah menjadi gereja, bukan sekadar lembaga kemasyarakatan. Sahabat YKB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kali ini kita akan membahas kaitan-kaitan dari 5 faktor. Dalam hal ini, kaitan antara struktur, jati diri, tujuan, dan tugas gereja. Pada bagian ini, kita akan membahas kaitan antara struktur, jati diri, tujuan dan tugas gereja sebagai kelanjutan kaitan antara iklim kepemimpinan. Struktur dalam jemaat tidak lepas dari jati diri. GKI merupakan gereja Calvinis. Karena itu, eklesiologi yang dihidupi adalah eklesiologi menurut Calvin. Calvin ingin mengembalikan gereja pada hakikatnya sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Pada masa reformasi itu, yang memperjuangkan hal itu. Gereja harus tunduk kepada Kristus, sang kepala itu, bukan kepada pemimpinnya yang seolah mengambil alih posisi Kristus sang kepala. Kristus adalah kepala untuk semua dan dalam kuasanya ia telah merobohkan segala tembok pemisah. Gereja haruslah menjadi gereja, bukan sekadar lembaga kemasyarakatan. Gereja harus menjadi tempat di mana semua nyaman di dalamnya, menampung semua suku, ras, golongan, bangsa, bahasa, etnis, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengembangkan primordialisme berbasis etnik dalam gereja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Kristus. Itu tindakan yang menyimpangi Kristus. Pemikiran Calvin itu menjadi salah satu pembentuk jati diri Gereja Kristen Indonesia. Karena itu, kaitan antara struktur dan jati diri terletak pada bagaimana struktur bergereja dijiwai oleh identitasnya. Di dalam struktur terdapat majelis jemaat yang merupakan bagian penting dalam pembangunan jemaat. Mereka adalah para pemimpin yang dipilih dan diteguhkan supaya melaluinya struktur dijalankan sesuai dengan jati diri atau identitas gereja. Posisi dan fungsi pejabat gerejawi berangkat dari mandat yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya panggilan itu disebut sebagai panggilan spiritual. Tentu saja di dalamnya ada proses berupa mekanisme seperti pemanggilan, pencalonan, penetapan, pembekalan, peneguhan, dan itu semua dilakukan dengan sangat rapi dan sangat organisasionalistis. Dalam proses itu, kita percaya Tuhan juga bekerja dalam organisasi. Ia menghadirkan para pelayannya terlibat melalui organisasi yang adalah gereja. Jika demikian, apakah bedanya pejabat gerejawi dengan anggota jemaat? Perbedaan terletak secara ketat seringkali membuat beban pekerjaan pelayanan ditumpahkan kepada para pejabat gerejawi karena mereka dianggap lebih ketimbang anggota jemaat. Padahal pada hakikatnya para pejabat gerejawi itu sejatinya adalah anggota jemaat. Maka mestinya baik pejabat gerejawi maupun anggota jemaat ada dalam satu kesatuan sebagai pelaku-pelaku pembangunan jemaat. Perbedaannya terletak pada posisi, bukan pada fungsinya.
Kita percaya setiap anggota jemaat diberikan talenta dan karunia-karunia rohani oleh Allah untuk pembangunan gerejanya. Dalam keutuhan, anggota-anggota itu ada yang dipanggil untuk menjalankan fungsi pelayanan kepemimpinan sebagai pejabat gerejawi, ada yang dipanggil menjalankan fungsi pelayanan umum sesuai dengan talenta mereka. Dan itu juga sesuai dengan model spiritualitas mereka. Hubungan antara anggota dan pejabat gerejawi adalah hubungan fungsional dalam pengertian bahwa keduanya saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka upaya membangun jemaat yang sesuai dengan Kristus. Pada dasarnya, mereka yang dipanggil dan ditetapkan sebagai pejabat gerejawi adalah anggota jemaat yang bekerja bersama-sama di antara mereka menjadi koordinator, menjadi teladan. Panggilan menjadi pejabat gerejawi dimaksudkan agar dalam gereja terdapat anggota yang secara khusus melayani, memperlengkapi kehidupan gereja. Itu sesuai yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan dengan begitu kita menemukan kaitan antara struktur dan jati diri. Karena itu, konsepsi jati diri yang menggairahkan selalu harus dikembangkan secara seimbang dan kritis dengan mengacu pada inti, hakikat keberadaan sebagai jemaat. Pada konteks masyarakat saat ini dan pada beberapa bagian lain, berbagi kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Allah kepada jemaatnya menjadi pemikiran supaya kaitan antara struktur dan jati diri menjadi hidup. Kaitan antara struktur dan jati diri tentunya masih berkait dengan faktor-faktor yang lain. Maka di seri mendatang kita akan membahas kaitan antara jati diri dengan tujuan dan tugas dalam jemaat, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.